Renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang tentunya amat populer di kalangan kita, terutama para guru ngaji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syams, "Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha." Firman Allah yang mulia ini sangat populer bagi kita, terutama para pengajar ilmu Al-Qur'an. Karena di sini ada istilah yang melekat, yaitu huruf syamsiyah dan huruf qamariyah. Di mana perbedaannya? Wasyamsi, di situ ada alif lam, tapi membacanya tidak terbaca, makanya dikatakan dengan huruf asyams. Dikatakan huruf asyams itu karena ada tapi tidak terbaca, dikarenakan karena sinar matahari lebih terang dibanding dengan bulan di siang hari, makanya dikatakan surah huruf asyams. Selanjutnya ayat kedua, wal qamari, huruf qamariyah. Huruf qamariyah ini kebalikan dari asyams. Kalau huruf asyams dibaca nampak dalam tulisan, tidak nampak dalam bacaan. Kalau al-qamariyah dua-duanya nampak dalam bacaan dan nampak dalam bacaan. Itulah salah satu yang diabadikan oleh dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengenalan Al-Qur'anul Karim. Dua huruf ini yaitu asyamsiyah dan al-qamariyah, dan masing-masing 14 huruf. Allahu a'lamu bishawab. Jamaah Jumat yang sangat berbahagia. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Apabila matahari sudah terbit, maka di situ sejumlah harapan kita. Semoga aktivitas kita pagi ini hingga siang, bahkan hingga sore nanti terlaksana dengan baik. Di pagi hari para pelajar penuh semangat tinggalkan rumah menuju tempat sekolah untuk mencari ilmu. Di pagi hari, tak kala matahari sudah mulai terbit, kita orang tua, kepala rumah tangga, ayah dan ibu menaruh harapan, semoga hari ini anak-anak saya yang sekolah mendapatkan ilmu, yang di sebelah sana semuanya dalam keadaan sehat. Artinya kita semua menaruh harapan, tak kala matahari itu sudah terbit, semoga kita berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya. Ternyata bulan, matahari diciptakan oleh Allah tidak pernah redup cahayanya, bercahaya terus menerus. Dan diciptakannya bulan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadilah proses siang dan malam, Masya Allah.
dan siang, wan nahari iza jallaha, dan siang apabila menampakkannya, wal laili iza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya. Artinya siang malam silih berganti. Mulai dari usia kita, dari TK, SD, SMP, alia SMA, perguruan tinggi, dan seterusnya. Dan selalu ada perubahan terus menerus. Dan itulah dinamika kehidupan kita. Apa yang kita tanam, selalu ada perubahan demi perubahan. Itu adalah bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-samaa'i wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha. Dan langit yang Allah ciptakan dan bumi yang Allah hamparkan. Allah ciptakan langit yang begitu luas, tiada batas. Dan Allah ciptakan wal ardi wa ma tahaha, dan Allah ciptakan bumi sebagai tempat, sebagai hamparan bagi kita semua. Mari kita renungkan aktivitas kita, keseharian kita. Kita menanam benih. Setelah kita tanam, kita menaruh harapan. Semoga apa yang kita tanam nantinya menghasilkan, atau nantinya berhasil dengan baik. Jamaah Jumat yang sangat berbahagia, dari proses perjalanan ini, siang menjadi malam, malam menjadi siang, pagi menjadi duhur, duhur menjadi asar, asar menjadi maghrib, maghrib menjadi isya, isya menjadi subuh. Itulah siklus perjalanan kita yang telah kita lewati, menanti, menunggu apa yang telah kita tanam. Bagi kita yang memberikan biaya pendidikan anak kita, dari proses itu kita menanti, semoga anak saya nanti selesai akan mendapat ilmu yang bermanfaat dan yang membahagiakan kita semua. Itu harapan kita. Jamaah Jumat yang sangat berbahagia. Lanjutan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dari proses itu Allah Subhanahu wa ta'ala, sejak Al-Quran diturunkan, Allah sudah tahu ada satu bawaan manusia yang tidak bisa didustakan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala ilhamkan dua perkara, fujuraha wa taqwaha, kefasikan dan ketakwaan. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita, terkadang kebenaran itu kita tahu, kita paham, mengeluarkan zakat itu kewajiban. Setelah kita panen, kewajiban. Tapi kadang terkalahkan oleh perasaan kita. Di subuh hari masjid sudah memberikan tanda waktu sholat. Pak Imam sudah lebih dahulu membunyikan masjid azan. Kita tahu itu adalah kewajiban, tapi masih terkalahkan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ada dua, kefasikan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah
orang-orang yang mengikuti, yang mau membersihkan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya.